Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Argia Maulana, absen 28 kelas 9B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Puputan Margarana dan agresi militer gerilya. Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan mengakibatkan kematian seluruh pasukan I Gusti Ngurah Rai, yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan di era kemerdekaan, serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Pada waktu staf MPO berada di desa Marga, Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata dan menyerang polisi NICA yang ada di kota Tabanan. Disinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di daerah Margarana, sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pada tanggal 20 November 1946 dikenal dengan Perang Puputan Margarana, dan kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Agresi militer gerilya. Agresi militer gerilya Belanda. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera dipimpin oleh Syahrifuddin Prawira Negara. Proses agresi militer gerilya. Serangan ke Maguwo pada tanggal 18 sampai 19 Desember 1948, pemerintahan darurat pada 19 sampai 21 Desember 1948, pengasingan pimpinan Republik 22 Desember 1948, perang gerilya 1 Maret 1949. Serangan ke Maguwo. Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi pada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk melakukan penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan Operasi Krai. Pada tanggal 19 Desember 1948, WTMPL berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua kota Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota RI Yogyakarta yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II, telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakannya agresi militer ini sebagai aksi polisional. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa, antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Sudirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pada pukul 8.00. Perintahan darurat. Pada sidang kabinet, Menteri Lau mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi, Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar lalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh menteri yang hadir mengatakan Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota. Basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syahrifuddin Prawira Negara di Bukit Tinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih pemerintahan pusat. Pemerintahan Syahrifuddin ini kemudian dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syahrifuddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India.
Pada 21 Desember 1948, keempat menteri yang tidak tertangkap mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh gubernur militer 1, 2, dan 3, seluruh gubernur sipil, dan residen di Jawa, bahwa pemerintah pusat diserahkan kepada 3 orang menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Menteri Perhubungan. Pelantikan pemimpin Republik pada pukul 7 pagi, tanggal 22 Desember 1948, Kolonel Dra. Van Linken memerintahkan para pemimpin Republik untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa tujuan yang jelas. Setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul, Pangkal Pinang, para pemimpin Republik baru mengetahui bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka. Akan tetapi rombongan Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim terus diterbangkan lagi menuju Medan, Sumatera untuk kemudian diasingkan ke Brastagi dan Parapat. Sementara Drs. Mohatta, Wakil Presiden, Rs. Surya Dharma, Mr. Syaad, dan Mr. Ag. Prigodikdo diturunkan di Pelabuhan Udara Kampung Dul, Pangkal Pinang, dan terus dibawa ke Bukit Menumbang Mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda dan berada dalam pengawalan pasukan khusus Belanda, Korps Special Troepen. Perang gerilya. Setelah itu, Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah federal adalah menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang pas. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih, dibayangi bahaya serangan musuh. Sesampainya di Jawa Barat, terpaksa pula menghadapi gerombolan DITII. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.